Soal nomor satu, Andi sedang mengamati fluktuasi suhu air di dalam sebuah tangki pemanas laboratorium ya. Karena siklus kerja mesin pemanas yang menyala dan mati secara otomatis, nah ini suhu air di dalam tangki mengalami perubahan secara periodik. Perubahan besar suhu air terhadap waktu dimodelkan oleh fungsi berikut. Nah ini fungsinya Y sama dengan A plus B sin pi T ya. Dengan Y menyatakan suhu air dalam derajat Celcius dan T menyatakan waktu pengamatan. Nah ini sih fungsinya. Serta A dan B itu adalah konstanta bilangan real. Nah, Andi mulai menyalakan mesin pemanas dan mencatat suhu air tepat pada pukul 10.00 itu adalah 36 derajat ya. Jadi saat pukul 10 itu tuh saat T-nya 0. Ya, saat T-nya 0, suhunya 36 derajat. Nah, suhu maksimum dan minimum berturut-turut adalah 42 dan 30 derajat ya. Nah, suhu air di dalam tangki akan mencapai 36 derajat untuk kelima kalinya pada pukul berapa? Nah, sekarang buat tahu nilai A-nya kayak gimana, itu suhu rata-rata sih sebenarnya ya. Nah, ini kan kita punya Y sama dengan A plus B sin pi per 6 kali T ya. Nah, saat T-nya 0, si suhunya tuh 36. Jadi kita ganti Y-nya sama 36. Nah, yang ini ya. Datanya saat T-nya 0. Si suhunya kan kita lihat di sini. 36 derajat ya. Jadi 36 sama dengan A ditambah B sin 0. Pi per 6 kali 0 ya, berarti sin 0 ya. Ya udah, berarti si A-nya di sini sama dengan nilai sinus 6. Nilai sinus 0 itu 0 kan. Jadi B kali 0 tuh 0. Akibatnya si A-nya teh 36. Setelah kita dapat nilai A, kita cari nilai B. Nah, kita pakai yang suhunya berapa tuh? Coba kita pakai di sini yang suhunya itu yang ini ya, yang 42 derajat coba. 42. Kalau 42 kan itu suhu maksimum ya. Berarti 42. Nah, sama dengan A-nya kan 36 plus B. Nah, sin berapa yang nilainya yang akan menghasilkan nilai ini tuh jadi maksimum gitu. Ini pi per 6 kali T. Kan kalau kita lihat tuh si grafik saat suhunya 42 derajat itu letaknya ada di atas tuh. Nih di sini ya. Berarti otomatis nilai si sinusnya makan 1 ya. Jadi segini 1 nih. Nah, ini 1. Jadi otomatis di sini 36 tambah B sama dengan 42. Ya. Jadi saya tulis gini ya, 42 sama dengan 36 tambah B. Nah, nilai B-nya itu adalah 6. Ya, jadi di sini kita punya fungsi suhu terhadap waktu ya. Nah, yang lengkapnya kita bisa tulis gini, Y sama dengan 36 ditambah B-nya itu 6 sin pi per 6 T. Nah, suhu air dalam tangki akan mencapai 36 derajat. Untuk kelima kalinya pada pukul berapa? Berarti si 36. Ini kan sama dengan 36 ditambah 6 sin pi per 6 T. Nah, 36 dikurangi 36 kan habis nih. Ya, ini jadi 0. Jadi 6 sin pi per 6 T ini sama dengan 0. Akibatnya di sini ya sin
dari pi per 6T sama dengan 0. Nah, sin berapa ya nilainya 0? Ya, tentunya sin 0, sin 180 ya. Ini sama dengan 0. Nah, jadi sekarang coba kita lihat ya. Ini kalau misalnya 0 itu kan artinya dia sin 0, kalau nggak sin pi ya. Jadi sin pi per 6T yang menghasilkan nilai 0 itu periodik setiap berapa menit sih yang ini? Setiap berapa menit? Coba kita lihat ya. Ini saat T-nya 0, T-nya ini yang kedua kali ya. Berarti nambah berapa tuh? Ini sama dengan sin 0. Ya, berarti ini sama dengan sin 0 nih. Sin 0, kalau nggak sin 0, sin pi aja ya. Kan sin 180. Jadi di sini ya udah pi per 6T sama dengan pi gitu ya. Coba ini kita coret ya, pi sama pi-nya. Pi sama pi-nya kita buang. Jadi T-nya sama dengan 6 yang pertama ya. Pasti 6-nya kudu dikaliin sama kelipatan bilangan bulat. Bilangan bulatnya tuh K aja. 6K. Jadi kalau K-nya 0, K-nya sama dengan 0. Ini berarti waktunya pukul 10.00. Terus kalau K-nya 2, K-nya 1, ini pukul, itu T waktu pengamatan dalam menit kan? Berarti ini pukul 10.06. Ya kan? Kalau K-nya 2, berarti tambah 12 menit kan dari jam 10. Berarti pukul 10.12. Kalau K-nya 3, ini pukul ini nih K-nya yang kita gonta-ganti ya. Jadi ini nanti kita gonta-ganti masukin ke 6K ini. Pukul berapa tuh? 10.18. K-nya 4. Ini pukul 10.24. K-nya 5. Ini pukul 10.30. Oh, jadi ini periodik nih. Jadi ini 10. Terus udah gitu di sini 10.06 gitu ya. Sini lagi 10.12. Gitu kan? Ini 10.18. Kalau diterusin ya 10.30. Jadi ini setiap kali dia mencapai 36, selangnya cuma selang 6 menit gitu ya. Jadi untuk kelima kalinya ini jam 10.30 ya. Soal yang kedua, diketahui matriks P, Q sama R, terus udah gitu ada persamaan di sini. Jika 4P ditambah 2Q transpos sama dengan R transpos, ya, Q sama R itu transpos dari matriks Q dan R gitu. Nilai dari 6M ditambah 3N berapa? Nah, kita susun dulu aja persamaannya ya sini ya. Nah, ini kan 4 kali matriks P. Matriks P-nya salin ulang ya. Ini minus 3, ini M. Ini 2,
Ini 5 gitu ya. Ditambah 2 kali Q transpose. Berarti 2 kali, kalau transpose itu baris jadi kolom. Ya. Ini kalau teman-teman lihat 21-nya kita buat jadi kolom. Ya. 21 terus N4-nya kita bikin jadi kolom. Ini 21 gitu. Ini N4 sama dengan R transpose. R transpose-nya juga sama. Ini baris kita jadiin kolom. Jadi minus 8, 10. Min 8, 10. 12, 28 gitu ya. Coba bentar ya. Ini 4 kali minus 3. Ini aja deh ya. Yang huruf M sama huruf N kan adanya di sini. Di entry pojok tuh ya. Baris pertama kolom kedua nih. 4 aja kaliin M. Ditambah 2 kali N. Ini harus sama dengan 12 gitu. Ya. Nah jadi kan kita dapat di sini. Entry yang sebelah situ tuh. Ya ini mah udah pasti ya. 4 kali minus 3 tuh kan ya minus 12. Minus 12. Terus ini 4M. Terus ini 8. Kayak saya tulis aja deh ya biar nggak bingung. Nah ini kaliin dulu gitu. Kalau gini mungkin lebih jelas ngeliatnya tuh. Nah saya sih langsung ambil entry pojoknya gitu biar cepat ngerjainnya. Nah ini kayak gini ya. Nah ini 4M. Gini loh maksud saya. 4M ditambah 2N sama dengan 12 gitu. Kita tulis di sini 4M ditambah 2N sama dengan 12. Yang ditanyakan 6M ditambah 3N ya. 6M ditambah 3N berarti di sini ya kita bagi 2 dulu deh. Kalau kita bagi 2 jadi berapa? 2M ditambah 1N dong. 12 bagi 2, 6. Nah ini kita tambahin aja nih. 6M ditambah 3N berarti sama dengan 12 tambah 6, 18 gitu ya. Nah ini buat soal nomor 2. Jawabannya 18. Ya. Ini opsi yang tepat yang E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah soal nomor 3 diketahui matriks D, E, sama F. Kalau FT itu adalah transpose matriks F. Nah pertanyaannya di sini inverse dari matriks 2E dikurang 3D tambah F transpose. Ya, misalnya itu kita namain aja matriks G gitu ya. Jadi G itu sama dengan 2E dikurangi 3D tambah F transpose gitu. Jadi matriks G-nya ini sama dengan 2E. Semua matriks E kita kaliin 2 tuh entry-entry-nya. Jadi ini 2, 4, min 4, 2 gitu ya. Kurang 3D berarti matriks D semua entry-nya kita kali dengan 3. Yang ini semua kita kali sama 3 nih. Nah 2 kali 3 6. Terus ini minus 3. Ini minus 12. 3 kali 3 9 ya. Tambah F transpose. Barisnya jadi kolom tuh. Jadi ini 9 min 10. Ini 5, ini 2 gitu. Nah, jadi matriks G di sini sama dengan 2 kurang 6 minus 4 tambah 9. Nah, ini 5. Terus ini gimana nih? Pelan-pelan ya, hati-hati itu yang kedua. Ini ada minus ketemu minus nih. 4 minus minus 3, 7 kan. 7 tambah 5, 12. Terus minus 4 sama tambah 12, 8. Kurang 10, ini minus 2. 2 kurang 9 minus 7 tambah 2 itu minus 5 ya. Nah sekarang kita cari inverse-nya.
berarti 1 per determinan. Nah, determinan dari matriks G itu AD kurang BC ya, yang diagonalnya ini kita kali ini. 5 kali minus 5 itu minus 25. Minus 24 jadi plus 24 ya. Nah, tukar tuh si min 5 sama 5-nya gini. Terus kita kasih minus di sini. Minus 2 jadi 2. Yang ini jadi minus 12. Nah, ini kalau kita hitung, ini min 1. Nah, nanti kalian masuk ke dalam min 1-nya. Jadi kita dapat G inverse-nya itu sama dengan ini 5, 12, minus 2, minus 5. Gini ya. Nah, jadi itu opsi yang tepatnya yang B ya. Soal yang keempat, ini diketahui matriks A, B, sama C. Ini kita tulis dulu aja. Matriks A-nya ini 21, min 1, 4. Matriks B-nya 52, 42. Matriks C-nya 3 min 1, 2, 2. Nah, matriks A-nya ini 2 kali 4 kan 8 ya. Determinannya kalau kita cari. Ini 8. 8 minus 1 berarti 8 tambah 1. Ini 9. Matriks B-nya 5 kali 2, 10 ya. Kurangi 2 kali 4, 8. Ini 2. Terus matriks C-nya di sini 3 kali 2. Ini 3 kali 2, 6. 6 kurangi minus 2, jadi 6 tambah 2. Ini 8 ya. Nah, yang ditanya di situ adalah determinan dari matriks 2AB inverse C transpose. Nah, sekarang kalau misalnya kita nemu angka, kita mau cari determinannya pakai sifat determinan aja. Ini kita keluarin nih. Jangan lupa nih, kalau ada angka itu kita keluarin jadi kuadrat. Jadi 2 kuadrat. Nah, ini tinggal kita kali determinan A. Determinan B inverse itu sama aja kayak 1 per determinan B. Dan determinan C transpose ya sama aja kayak determinan C gitu. Ya. Jadi ini 4 kali determinan A itu 9. 1 per determinan B itu 2. Determinan C-nya 8 ya. Jadi yang ini 2 sama 4 bisa kita coret. 2 kali 9, 18 kali 8 berapa tuh? 144 ya. Nah, jadi opsi yang tepat di sini yang A. Soal yang kelima, nah ini persamaan garis singgung yang berpusat di titik 2,1 dan menyinggung garis 4x tambah 3y min 21 sama dengan 0. Ya, kebayang di sini kita punya lingkaran. Ya. Pusatnya di 2,1 gitu. Kita udah tahu koordinat titik pusatnya dan menyinggung garis di sini. Saja garis 4x tambah 3y min 21. Ini garisnya 4x tambah 3y min 21 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari jari-jarinya dulu ya. Jari-jari itu artinya jarak titik ke garis yang ini. Kita cari jari-jarinya. Nah, rumus jarak titik ke garis gimana tuh? Pakai rumus ini. AX plus BY min C gitu ya. Per
AX plus BY plus C, sorry ya, ini akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, jadi R-nya berapa nih? Nah, ini A-nya yang ini nih ya. Ini A, ini B, ini C ya. Nah, X sama Y-nya itu adalah si pusatnya. Ini A, ini B, ini C, sementara ini pusatnya tuh X, Y-nya yang ini. Ya, jadi ini sama dengan mutlak 4 kali 2 tambah 3 dikali 1 terus minus 21 ya, dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya tuh kan 4 ya, B-nya 3, jadi akar 4 kuadrat 16 ditambah 9 ya. 4 kali 2 di sini kan 8 tuh. Ntar kita hitung ya, ini 8 tambah 3 kurang 2. Akar 25 5. 11 kurang 2 9. Sorry, ini 25 ya. Akar 25 5 ya. Jadi R-nya ini di sini sama dengan 11 kurang 2 9. 9 per 5. Sorry. BY 8 tambah 3 11 kurang 21 ketang ini. Kok kurang 2 sih C-nya? Tadi satunya nggak ketulis. 11 kurang 21 min 10. Min 10 cuman tanda mutlak. Jari-jarinya berarti 10 per 5 nih. 10 per 5 ya. Nah, ini 2 ya. Persamaan lingkaran yang jari-jarinya 2 dan pusatnya di 2,1. Berarti L-nya sama dengan ini X min pusatnya ya. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini A sama B-nya tuh ya si pusatnya. Itu X, Y. Nah, kalau udah jadi persamaan lingkaran tuh si X sama Y-nya ini jadi A sama B gitu. Ya. Itu koordinat pusatnya. Jadi di sini X min 2 pangkat 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 4. Jari-jarinya ya. Ini berapa nih? X kuadrat min 4X tambah 4. Ini Y kuadrat min 2Y tambah 1. Nah, jadi di sini X kuadrat tambah Y kuadrat minus 4X minus 2Y. Nah, 4 tambah 1 sama dengan 4. Nah, 4 sama 4 ini hilang nih ya. Jadi ini plus 1 sama dengan 0. Nah, tulis ini plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi ini jawaban yang tepat. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X minus 2Y plus 1 sama dengan 0. Itu yang E ya. Soal nomor 6. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X plus 6Y minus 6 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 2X min Y min 15 sama dengan 0. Berarti ini kan kita punya lingkarannya gini. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 minus 2X tambah 6Y minus 6 sama dengan 0. Kita cari pusatnya dulu. Pusat tuh berarti min setengah A, min setengah B ya. Ya. Min setengah A, min setengah B. Jadi pusatnya berapa nih? Nah, ini yang jadi A-nya kan. Ini A, ini B, ini C ya.
A, B, C. Min setengah kali min 2 itu 1. Min setengah kali 6 itu minus 3 ya. Ini pusatnya 1, minus 3. Nah, buat cari jari-jari kita bisa pakai persamaan ini. Akar. Nah, ini A kuadrat tambah B kuadrat min C ya. Ini A-nya. A kecilnya yang ini. B-nya yang ini. C-nya mah tetap yang itu ya. Yang minus 6. Nah, jadi berapa nih? Jadi ini sama dengan akar dari A kuadrat tuh kan 1. 1 dikuadratin. Ntar ya. Nah, ini miring gini. Oke. Jadi 1 kuadrat 1 plus min 3 kuadrat 9 minus C berarti plus 6 ya. 9 tambah 1 10 10 tambah 6 16 akar 16 4. Kayak jari-jarinya 4. Sekarang persamaan garis. Garisnya misalnya G ya. Garisnya itu 2X minus Y minus 15 sama dengan 0. Berarti ini teh sama aja kayak garis Y sama dengan 2X min 15. Nah, di sini kita butuh gradien aja. Gradien dari garis ini kan 2 nih, koefisien X-nya. Nah, buat tentuin persamaan garis singgung, di sini ya, data-data yang perlu teman-teman cari itu adalah pusat A, B, jari-jari, sama gradien. Udah gini aja sih sebenarnya. Ya, karena nanti buat nyari persamaan garis singgungnya kita balik lagi masukin ke si rumusnya. Ini garis singgung itu rumusnya Y min B. Persamaan garis singgung lingkaran bergradien M maksud saya ya. Jadi kita nulisnya gini. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, B-nya kan udah tahu tuh. Min 3 ya. Jadi Y min 3 jadi Y plus 3 sama dengan ini 2 kali X minus A-nya 1 ya. Plus minus R-nya itu 4 akar 2 kuadrat tambah 1 berarti 4 tambah 1 5 ya. Jadi di sini Y sama dengan 2X minus 2. Terus si 3 ya yang di sebelah kiri ini pindah ke kanan ya. 3 yang di sebelah kiri ini pindah ke kanan jadi gini. Ya, 3 di kiri pindah kanan jadi ini minus 3 gitu. Ya, ini minus 3 plus minus 4 akar 5 ya. Nah, jadi gimana nih? Y sama dengan 2X minus 5 plus minus 4 akar 5 ya. Nah, jadi di sini opsi yang tepat itu adalah yang A ya. 2X minus 5 plus minus 4 akar 5. Nah, gitu ya. Soal nomor 7 ini tentang kesamaan matriks ya. Soal matriks ini lumayan banyak di TKA Matematika Lanjut. Jadi teman-teman harus bisa ya. Nah, ini 6 kurangi 2Y sama dengan 14. Kita cari dulu Y-nya ya. Nah, ini kita cari aja. 6 minus 2Y sama dengan 14. Nah, itu pindah ruas aja ya. Jadi 2Y di sini sama dengan 2Y-nya maksudnya ke kanan. Saya pindahin ke kanan kan minus 2Y. Kalau pindah ke kanan ya jadi 2Y. Si 14-nya pindah ke kiri ya. Jadi 6 kurang 14 minus 8 ya. Nah, jadi Y-nya ini sama dengan minus 4. Terus buat cari nilai Z pakai ini aja nih. 8 kurang 5Z sama dengan minus 7. 8 kurang 5Z sama dengan minus 7 ya. Nah, jadi minus 5Z sama dengan min 7 min 8 min 15. Nah, ini Z-nya jadi sama dengan 3 ya. 15 min 15 bagi min 5. Terus buat yang X-nya
ini X min 3 kurangin 2X sama dengan 5 gitu. Jadi X min 3 minus 2X sama dengan 5. Nah, jadi itu min X, min 3-nya pindah ke kanan. Jadi 5 tambah 3, 8 kan. Nah, X-nya sama dengan minus 8. Nah, sekarang nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. Min 8 dikuadratin 64. Min 4 dikuadratin 16. Z kuadratin 9 ya. Jadi ini sama dengan 89. Soal nomor 8, nah ini diketahui matriks A dan determinan matriks A dikurangi X kali I itu matriks identitas ya. Dengan I itu matriks identitas, semua nilai X yang memenuhi berapa? Nah, berarti kita tulis dulu aja matriks A dikurangi X kali matriks identitas ya. Berarti ini kan matriks A mah X plus 1. Ini X. Terus 3 min 2X. Ini X min 3 ya. Matriks identitas kita udah tahu sih 1, 0, 0, 1 ya. Cuman kaliin sama X langsung aja. Jadi X 0, 0X. Nah tuh jadi X plus 1 dikurangi X. Ini 1. 3 min 2X nya salin ulang. X kurang 0 ya itu X. X min 3 kurang X ya minus 3 ya. Nah ini kita cari determinannya ya. Ini kan matriks A dikurangi XI. Nah, kalau determinannya unsur-unsur yang saling diagonalnya kita kaliin. 1 minus 3 itu minus 3 dikurangi X dikali 3 min 2X ya. Katanya determinannya sama dengan 6. Ini jadi min 3X plus 2X kuadrat ya. Jadi kita punya 2X kuadrat minus 3X min 3, 6-nya ke kiri. Jadi berapa tuh? Maka minus 3X. Bentar ya. Itu minus 3 sama dengan oke ya, ini min 3 sama dengan 6 gitu. Jadi coba bentar. Yang ini 2X kuadrat min 3X. Di sini min 3 minus 6. Ini jadi min 9 ya. Nah, kita faktorin coba ya. Ini kalau difaktorin kita cari faktor dari 2 deh. Ini 2X. Ini 1X. Faktor 9 itu 3, ini 3 ya. Terus kita cross ke sini. Ini cross. 2X kali 3 itu 6X. 1X kali 3 itu 3X. Gimana caranya? Hasilnya harus sama kayak yang di tengah-tengah, si minus 3X ini. Berarti yang kita kasih minus yang ini nih. Ini kasih minus, ini kasih plus. Ini minus, ini plus. Ya, faktornya dapat dong. Sini faktornya jadi berapa tuh? 2X plus 3 X min 3 ya. Sama dengan 0. Nah, ini yang bikin dia 0. Yang pertama itu X sama dengan minus 3/2. Yang kedua X sama dengan 3. Nah, semua nilai X yang memenuhi Nah, soal nomor 9 diketahui ini vektor OA.
OA itu sama dengan, nah ini 3, 4, minus 2. Terus vektor OB itu I min 2J 5K berarti 1, min 2, 5 gitu ya. Vektor OC sama dengan min 2, 3, min 1 ya. Hasil dari 2AC min AB berapa tuh? OA, OB sama OC. O kan titik pangkal di sini. Sebenarnya mah ini sama aja kayak vektor A gitu. Ini sama kayak vektor A nih. Ini vektor B. Ini vektor C gitu. Nah, dari operasi vektor 2AC itu sama aja kayak 2C kurang A dikurangi AB itu berarti B kurang A. Gini aja deh biar gampang. Jadi 2C minus 2A minus B ditambah A. Jadi ini sama aja kayak 2C min B minus A gitu ya. 2C semua vektor C kita kali 2 ya. Jadi min 4, 6, min 2. Terus kurangi vektor B. Salin ulang 1 min 25. Kurangi vektor A nya itu 3, 4, min 2. Min 4, min 1, min 5. Min 5, min 3 itu minus 8. 6 tambah 2, 8. Kurang 4 itu 4. Min 2, min 5, min 7. Tambah 2, min 5 ya. Nah ini vektornya ya. Atau kita bisa tulis ini minus 8i. Dalam vektor basis tuh kayak gini ya. Tambah 4J minus 5K gitu. Ada nggak jawabannya? Yang C ya. Ini yang C. Nomor 10, diketahui vektor U sekian. Jika panjang vektor U adalah akar 5 satuan, maka nilai M yang memenuhi berapa? Panjang vektor aja di sini. Berarti sama dengan akar dari, nah itu 2M dikuadratin ya. Tambah M min 1 kuadrat. Tambah M dikuadratin. Nah akar ini kan sama dengan akar 5 nih. Akar sama akarnya kita hilangin aja. Kalau nggak dikuadratin kiri kanan gitu maksudnya. Ya. Nah jadi ini 4M pangkat 2 tambah M pangkat 2 minus 2M tambah 1 tambah M pangkat 2 sama dengan 5 gini ya. 4 tambah 1 tambah 1. Ini 4 tambah 1 tambah 1 jadi 6M kuadrat nih. Ini 6M kuadrat minus 2M terus 5-nya ke kiri jadi minus 4 gini. Sama dengan 0. Kalau mau difaktorin kayak tadi, di sini kan faktor dari 6 tuh ya 6M. Jangan 6 deh ya. 3 sama 2 aja. Ini 3M sama 2M. Kalau 4, coba ya. Ini kan tadi berapa sih ini? Plus 1 sama dengan 5 gitu ya. Oke, jadi ini 6M kuadrat. Ini gini aja, kita bagi 2 dulu deh biar gampang. 3M bagi 2 kiri kanan ya. 3M kuadrat minus M minus 2 sama dengan 0. Faktor dari 3M itu kan 3M sama 1M. Ntar kalau 2 berarti ini 2, ini 1. Nah ini kita cross.
3M kali 1. Nah, di sini kan 3M. Saya tulis dulu. Terus cross lagi yang ini. M kali 2. Nah, ini jadi 2M. Gimana caranya sih 3M sama 2M-nya itu harus jadi minus M. Berarti yang ini kita kasih minus kan? Yang 3M-nya. Ini kasih minus. Ini kasih plus. Ini kasih plus. Udah kita dapat nih faktornya ya. Faktornya di sini itu jadi 3M plus 2 kali M-1 sama dengan 0. Nah, yang bikin dia 0, lawan dari 2 itu minus 2. Cuman karena nempel sama 3 di situ jadi M-nya min 2 per 3. Satu lagi M-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Soal nomor 11 ini tentang kesamaan polinomial. Ini kita kalinya sepasang-sepasang ya. Jadi berapa tuh? 6x kali 2x. Itu tuh jadi 12x pangkat 2. Min 6x tambah 2x jadi minus 4x. Min 1 dikali yang ini nih. X plus 8 kali x min 1. Jadi x pangkat 2 minus x tambah 8x itu plus 7x minus 8. Nah, ini beresin pelan-pelan aja. Ini kali ini semua. Jadi 12x pangkat 3 plus 84x pangkat 2 pangkat 3. Sorry ini pangkatnya kok pangkat 3 pangkat 4 ketang. Ini pangkat 4 tambah pangkat 3. Terus min 96x pangkat 2. Terus ini juga kaliin satu-satu. Hati-hati tandanya ya. Jadi ini minus 4x pangkat min 4x pangkat 3. Min 28x pangkat 2. Min 32x. Nah, itu min 1 ya tinggal salin ulang ya, cuman tandanya berubah. Min x kuadrat, min 7x, tambah 8, coba 12x pangkat 4, makan nggak ada teman. Ini ada teman nggak nih? 84 sama minus 4. Oke, jadi plus 80. Ini ada teman lagi nggak? Min 96, min 28, min 1. Jadi berapa tuh? Min 97 tambah 28 min 125 ya. Terus yang itu gimana tuh? Minus 32x minus 32x minus 7x. Jadi berapa tuh? Yang ini. Bentar ya. Itu teh min 4x kali minus 8 ini teh plus kudunya ya. Sorry, plus 32. Nah, ini ada temen nih. 32 sama minus 7 jadi berapa ya? Plus 25x plus 8. Nah, terus udah gitu A-nya itu adalah koefisien x kuadrat. Ini A nih. Terus udah gitu C-nya yang ini. Oke, ini A, ini C. Yang ditanya C kuadrat kurang A. Berarti C kuadrat kurangi A. Ini sama dengan 64 minus 125. 64 tambah 125 ya. Ya udah, berarti ini C kuadrat minus A sama dengan 189 deh. Jawaban yang tepat di sini yang E ya. Soal nomor 12, persamaan garis singgung x kuadrat tambah y kuadrat min 2x plus 4y min 5 sama dengan 0.
yang melalui titik 2,1. Coba titiknya itu ada di mana tuh? Kita punya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat minus 2X tambah 4Y min 5 sama dengan 0. Nah, uji nih si X sama Y nya ada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau terletak pada lingkaran yang melalui titik itu. Coba ya. Berarti 2 kuadrat 4 tambah 1 kurang 4 tambah 4 kurang 5. 5 kurang 5, oke, 0. Berarti ada di dalam si titiknya teh ada di lingkaran ini, ya. Nah, ini titiknya di lingkaran ini. Berarti kita bisa pakai prinsip gitu aja, rumus bagi adil ya. Ini kan pas kelas 11 pernah belajar. Jadi, ini lihat si persamaan lingkaran ini ya. Pakai prinsip bagi adil aja tuh. Jadi X1. Nah, nanti X1-nya kita pakai yang 2, Y1-nya pakai yang 1. Ditambah Y kali Y1 Y1. Nah, terus min 2 dikali, kalau X doang itu jadi setengah kali X tambah X1. Nah, ini prinsip bagi adil tuh gini doang sih. Ditambah, nah itu 4 kali Y nya ganti sama setengah kali Y plus Y1. Terus min 5 sama dengan 0. Nah, X1 sama Y1 nya ganti sama 2,1 tuh. Jadi 2X plus 1Y, 2X plus Y minus, nah ini coret nih, X plus X1 jadi X plus 2. Nah, yang ini juga coret. Ini jadi berapa tuh? 2 kali Y, langsung aja 2Y ya. 2 kali Y1, 2 kali 1, 2 tuh. Kurang 5 sama dengan 0. Ya. X-nya ada teman nggak nih? 2X kurangi X. Ya udah X doang. Terus Y tambah 2Y itu jadi 3Y. Terus udah gitu di sini 2 tambah 2 4 kurang 5 min 1 ya. Ntar Y kali Y1. Oke. Jadi minus 2. Itu teh minus, katang minus 2 tambah 2 0. 0 kurang 5 minus 5. Nah, ini dapatnya ini persamaan garis singgungnya nih. Ya kan itu minus 2 kan, minus dalam kurung 2. Nah, jadi si garis singgung yang melalui titik itu teh yang ini. Ini teh X tambah 3Y min 5 sama dengan 0. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A ya. Soal nomor 13, diketahui suku banyak ini fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min ax plus b. Kita tulis dulu ya. Kalau fx dibagi x plus 2 sisanya min 11. Berarti kalau kita hitung di minus 2 sisanya 11. Kalau kita hitung di 1 sisanya 5. Langsung aja deh kita hitung f di minus 2. F minus 2 berarti ini sama dengan 2 kali min 2 pangkat 3. 2 kali minus 8 itu minus 16. Ya, ini jadi minus 16. Terus 5 kali min 2 kuadrat, 5 kali 4, 20. Terus plus 2A. Terus plus B. Ini katanya sama dengan 11. Terus satu lagi di sini F. Kita hitung di 1.
Itu sama dengan 2 tambah 5 kurang A tambah B. Nah, ini sama dengan 5. Ini jadi gimana nih? Minus 16 tambah 20. Ini 4 ya. Jadi 2A tambah B. Ini kita tulisnya gini. 2A tambah B. 11 kurang 4, 7. Kalau yang ini min A tambah B ya jadinya. Min A tambah B, 5 sama 5 habis. 2-nya ke kanan, minus 2. Eliminasi aja nih. Oke. Jadi kita eliminasi ya. Kan 2A tambah B sama dengan 7. Minus A tambah B sama dengan minus 2. Ya. Nah, ini kita kurangin. Jadi 3A ini sama dengan 7 tambah 2, 9. A-nya 3. Jadi minus 3 tambah B sama dengan minus 2. B-nya sama dengan min 2 min 3 ya min 5. Yang ditanya A ditambah 2B. Berarti 3 tambah 2 kali min 5. Ini sama dengan 3 kurang 10. Ya. 3 kurang 10 jadi A tambah 2B sama dengan negatif 7. A tambah 2B. Bentar-bentar ya. Ini bisa B-nya salah. Kan B-nya salah kan. Min 2 tambah 3 teh 1 ketang. Nah, ini maaf, ini saya ada kesalahan nih. Maaf. Ini ada kesalahan. Ya. Jadi B-nya min 2 tambah 3. B-nya 1. Jadi 3 tambah 2 harusnya kan. Nah, 3 tambah 2, 5 nih. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang C ya. Nah, soal nomor 14 ini kita disuruh cari luas ya. Nah, dikasih tahu panjang garis AB ini 8 akar 3. Berarti si jari-jarinya ini 4 akar 3 ya. Nah, kita tulis dulu R-nya ini 4 akar 3. Terus panjang garis CB sama dengan CA. Nah, ini segitiga sama kaki ya. Panjang CB-nya ini 8. Terus yang ini 4 akar 3 nih. Nah, berarti si tinggi OC-nya nanti bisa kita cari pakai Pitagoras. Kita misalin aja T gitu ya. Jadi nanti kita lihat segitiga yang ini. Buat menentukan berapa sih tingginya. Ya. Nah, nyari luas mah kan tinggal luas tengah lingkaran aja ditambah luas segitiga nih berapa. Nah, buat nyari T-nya di sini langsung aja T sama dengan akar dari 8 kuadrat. Bentar ya. Akar 8 kuadrat dikurangin 4 akar 3 dikuadratin ya. Berapa tuh? Ini kan 64. 16 kali 3 ini 48 ya. 64 kurang 48 ini 16. Jadi T-nya sama dengan akar 16 tuh. Akar 16 berapa? 4 ya. Nah, berarti buat nentuin luasnya tinggal luas setengah lingkaran ditambah luas segitiga. Setengah lingkaran kan setengah pi r kuadrat. Ditambah setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi luasnya sama dengan setengah pi dikali 4 akar 3 dikuadratin. Ditambah setengah dikali alasnya itu 8 akar 3. Tingginya 4 ya. Nah, yang ini 48. Coret sama 2 ya. Jadi ini 24 kan. Nah, 24 kali pi ya 24 pi. Nah, yang ini
2-nya kita coret. Jadi 8 akar 3 dikali 2 itu 16 akar 3 ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang C ya. 16 akar 3 ditambah 24 pi. Nah, ini yang C. Soal nomor 15. Diketahui A, ini matriks A, dan A inverse menyatakan inverse dari matriks A. Berapakah nilai P dan Q yang tepat memenuhi persamaan berikut? Lagi-lagi matriks, lagi soalnya ya. Nah, berarti di sini kita tulis aja A-nya sama dengan ini 37 12. Nah, kita cari inverse-nya ya. Berarti A inverse ini sama dengan 1 per determinannya. Determinan dari matriks A berapa tuh? Bentar ya. 1 per determinannya berarti diagonal, elemen diagonalnya tuh kalau kita kaliin kan 3 kali 2 6 kurangi 7 ya. Ini kan elemen diagonalnya. 6 dikurangi 7 min 1 ya. Nah, 2 sama 3-nya tukar posisi. Ini min 1, ini min 7. Nah, jadi ini berapa nih? Ini min 1 kan? Nah, jadi A inverse-nya sama dengan min 1-nya kaliin ke dalam ya. Kan 1 bagi min 1 tuh min 1. Jadi ini minus 2, 7, 1, minus 3 ya. Nah, terus P kali A inverse sama dengan Q kali min 4, 14, 2, minus 6. Nah, ya udah coba kita beresinnya. Ini kita kaliin sama P. Jadi di sini minus 2P, ini 7P. Yang ini P, ini minus 3P. Nah, ini sama dengan minus 4Q, terus 14Q, terus 2Q, terus minus 6Q ya. Nilai P sama Q mana aja tuh yang memenuhi. Nah, coba ya. Ini kita samain yang entry ini aja nih. 7P sama dengan 14Q. Nah, 7P sama dengan 14Q. Berarti di sini P-nya harus 2 kali Q. Nah, dari pilihan yang P-nya 2 kali Q yang mana? Ini Q-nya 2, berarti P-nya harus 4. Ini salah nih, yang ini benar. Kalau Q-nya 6, P-nya 3, ini juga salah. Terus kalau P-nya 2, Q-nya 1, yang ini benar ya. Kalau Q-nya 2, P-nya 1, ini salah nih. Ya kan? Kalau misalnya yang B tuh soalnya ini 4 sama dengan 2 kali 2, ini cocok nih. Terus kalau yang D, 2 sama dengan 2 kali 1 juga cocok. Ya, jadi di sini ada 2 pilihan yang benar. Yang D sama yang B ya. Soal nomor 16. Seorang agen sembako memasok 3 jenis komoditas utama, yaitu beras, minyak goreng, dan gula pasir. Nah, ini dikasih tahu matriksnya. Ke 3 toko kelontong langganannya, toko kelontong A, B, sama C. Berikut adalah data jumlah pasokan barang serta harga per kemasan dalam bentuk matriks gitu ya. Oke. Pemilik agen ingin mengevaluasi total omset penjualan yang dihasilkan dari masing-masing toko kelontong tersebut. Bagaimana kondisi omset penjualan di ketiga toko kelontong tersebut jika seluruh sembako yang dipasok habis terjual? Ya. Tentukan semua pernyataan berikut yang benar. Ini jawabannya lebih dari 1 nih. Buat toko A dulu ya. Ini yang beras. Harga per kemasannya 150.000. Ya. Terus minyak ini 180.000. Gula 120.000. Berarti ini toko A. Saya tulis dulu toko A. Ini 15 kali 150 ditambah 10 kali 180 tambah 8 kali 120. Terus kalau toko B, di sini juga sama, 12 kali 150.
15 kali 180, 10 kali 120. Kita tulis di sini ya. Toko B-nya 12 kali 150 tambah 15 kali 180 tambah 10 kali 120. Terus yang toko C, nah ini kita kaliin ya. 20 kali 150, 8 kali 180, 12 kali 120. Jadi ini 20 kali 150 tambah 8 kali 180 tambah 12 kali 120. Nah, berapa nih kira-kira? Ya kita hitung aja ya. Nah, ini gimana nih? Toko A berapa? 15 kali 150, 15 kali 15. 225 ya. 225 berarti ini 22 50, yang ini 1800. Terus yang ini 960. Kalau kita totalin berapa tuh? Berapa? Bentar. Ini 4050, 4950, ini 5.010, 5.010 ya. Nah, kalau yang ini 180, ini 1800. Ini 2400. Ini 1200. Oke. 36 tambah 36 ditambah, bentar ya, 12 kali 150, ini 1800 tambah 2400. Ini kan jadi 180, 1800. Bentar ya, kok saya nge-lag ya. 1800, 4200. Ini 5400 ya. Bentar, ini saya cek lagi ya. Oke. 12 kali 150 tambah 15 kali 180. 15 kali 180-nya nih 2700 katanya. Kok 2400 sih? Nah, gini kan. Nah, ini baru benar. 4.500 tambah 1.200, ini 5.700 nih. 5.700.000 lah maksudnya. Nah, yang ini berapa nih? 3.000. Ini 1.440. 1.440. Nah, ini 5.880. Yang A tuh total omset penjualan yang didapatkan dari toko A 5.050. 5.050. Salah, harusnya 5.010 ya. Ini kan kita udah hitung. Jadi ini salah. Omset penjualan toko C paling tinggi, ini benar. Omset penjualan toko B lebih besar dari toko A 5.700.000. Ini lebih besar dari 5.010.000. Ini juga betul ya. Selisih omset penjualan toko A dan toko B 650. Salah, ini selisihnya berapa tuh? 690 harusnya ya. Total omset keseluruhan yang diterima oleh agen sembako tersebut, berarti ini tambahin aja nih semua. Ntar ya, ini kalau dijumlahin berapa tuh? 15 tuh 700 tambah 890. Berarti 16.590 harusnya. Ini berapa? Nah, ini benar nih ya. Jadi opsi yang benarnya ada 3 nih, yang B, yang C, yang E ya.
Soal nomor 17, suku banyak PX berderajat 4 dan memiliki konstanta tak 0. Berapakah nilai A dan B yang memenuhi? Nah, jadi ini kita tulis dulu PX-nya. PX sama dengan AX pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 terus minus X tambah B min 2. Konstanta tak 0, berarti si B minus 2 nya nggak boleh 0 nih. Terus kan derajat 4 A nya nggak boleh 0. Ini salah nih. Coba kalau opsi yang A ini benar nggak? A nya min 1, berarti ini min, ntar saya tulis dulu ya PX nya. Ini PX sama dengan min X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min X min 1 min 2 minus 3. Nah ini cocok, ini benar ya. Ini betul. Yang B, ini PX nya jadi X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min X tambah 1 kurang 2 jadi min 1. Ini juga betul. Yang C, masalah jelas tadi ya. Yang D, PX-nya sama dengan 2X pangkat 4, kan A-nya 2, B-nya 2 ya. Tambah 2X pangkat 3 min X, 2 kurang 2, 0. Nah ini konstantanya 0 nih. Nah ini salah nih yang D ya. Berarti A-nya nggak boleh 0, B-nya nggak boleh 2 gitu. Ini juga salah ya. Yang E, PX sama dengan 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 min X tambah 1. Nah ini benar ya. Jadi si pilihan yang benarnya di sini ada 3 nih. Opsi A, B sama E. Ini A, B, E ya. Soal nomor 18 ini garis K. Kita punya garis K merupakan bayangan dari garis 3X min 2Y sama dengan 12. Kita misalin aja itu garis G ya. Garis G-nya itu 3X minus 2Y sama dengan 12. Nah, dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi 4,-1. Manakah koordinat titik yang terletak pada garis K? Ini kita bikin dulu matriks rotasinya ya. X aksen, Y aksen. Nah, ini sama dengan, karena dirotasiinnya 180 derajat, berarti di sini matriks rotasinya ya, cos 180. Berarti ini cos lagi 180. Terus ini sin 180. Terus ini minus sin 180 ya. Nah, terus pusat rotasinya itu kan 4,-1. Berarti ini X sama Y-nya kita kurangin sama pusat rotasinya. Ini yang X kurangi 4, yang Y kurangi min 1, jadi Y plus 1 gitu ya. Terus jangan lupa ditambah pusat rotasinya, ini 4, ini min 1 gitu. Nah, jadi cos 180 itu kan min 1. Yang ini 0. Ini 0, ini min 1 ya. Nah, kita kaliin aja. Jadi X aksen, Y aksen itu sama dengan min 1 kali X min 4, itu jadi min X plus 4 ya. Terus plus 4 lagi. Terus yang bawah itu jadi min Y
min 1, terus min 1 ya. Nah, jadi X aksen di sini sama dengan min X tambah 8. Nah, akibatnya X-nya itu sama dengan 8 minus X aksen. Terus Y-nya, ini Y aksen sama dengan min Y, min 2 ya. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan min 2 min Y aksen. Nah, substitusi si X sama si Y-nya ke persamaan garis G yang ini. Jadi nanti kita dapat si garis K yang dimaksud. Ya. Kita dapat garis K-nya. Kita susun dulu persamaan garis K-nya ya. Jadi K-nya itu 3 dikali X-nya 8 min X aksen minus 2 kali minus 2 minus Y aksen sama dengan 12. Nanti aksennya mah ilangin aja ya, biar nggak pusing. Jadi 24 min 3X aksen plus 4 plus 2Y aksen sama dengan 12. Nah, jadi ini minus 3X tambah 2Y, 24 tambah 4 kan 8. Ini sama dengan minus 16. Kali min 1 aja semua ya. Jadi 3X min 2Y. Gitu ya. Ini sama dengan minus 16 ya. Sama dengan 16. Nah, coba sekarang kita substitusi si titiknya satu-satu. Tuh yang A titiknya 0,8. Berarti X-nya ganti 0, Y-nya ganti min 8. 3 kali 0 min 2 kali min 8, apakah ini sama dengan 16? Oke. Ini kan 16 ya. Jadi ini benar centang dulu ya. Terus yang 2 minus 4, yang B. 3 dikali 2 min 4, minus 2 kali min 4. 6 tambah 8 ini nggak sama dengan 16 ya. Jadi ini salah. Pokoknya substitusiin si X sama si Y-nya ke garis yang ini aja. Ya. Yang C 3 kali 4 terus minus 2 kali minus 2, 12 tambah 4 apakah sama dengan 16? Ini kan 12. Ini 4. Nah, ini benar. Cocok. Terus yang 6,2 ya. Ini D. 3 kali 6. Terus minus 2 kali 2. Nah, ini nggak sama dengan 16 ya. Kenapa? Kan 3 kali 6, 18. Kurangi 4. Nah, ini salah ya. Yang E. 3 kali 8 minus 2 kali 4. Apakah ini sama dengan 16? 3 kali 8, 24. Kurangi 8. Nah, ini benar ya. Jadi jawabannya benar ada 3 nih. 1, yang A. Yang C. Yang E ya. Soal nomor 19. Sebuah mobil bergerak dari titik P dengan koordinat min 18, min 7,4. Ya. Menuju min 18, minus 7,4 gitu ya. Ini koordinatnya berarti 3 dimensi nih. Menuju titik S dengan koordinat 24, 8, 10. Nah, ini ada waktu tempuh totalnya ditunjukin pada gambar nih. Ya. Apabila kecepatan mobilnya selalu konstan, kecepatannya sama, maka tentukan sebuah pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi dari jawaban. Yang A, jarak yang ditempuh mobil dari P ke Q adalah 12 km. P ke Q ya. Nah, berarti di sini kecepatannya tuh kan konstan. Coba kita lihat aja di sini ya, jarak dari titik P ke titik S berapa. Kita cari jarak P ke S.
Berarti jarak titik ke titik aja di sini. PS itu sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat ya. Nah, jadi berapa nih? Akar dari delta X-nya berarti min 18 ke 24. 24 aja kurangi minus 18. Berapa tuh? 42 pangkat 2 kan? Ditambah delta Y pangkat 2-nya 8 minus 17, berarti ini 15 pangkat 2. Terus tambah 10 kurang 4. 6 pangkat 2 ya. Nah, ini berapa tuh? 42 kali 42. 42 kali 42, 4 belakangnya. 1764. Ini 225. Ini 36 ya. Jadi kalau kita hitung, ini teh akar 2025. Akar 2025, ini mah 45 km ya. 45 km. Nah, terus waktu tempuh totalnya 8 tambah 12 tambah 8. 8 menit tambah 12 menit tambah 8 menit. Jadi berapa tuh? Bentar. Jadi T-nya sama dengan 8 tambah 12 tambah 8. Ini tuh 28 menit ya. Wah, ini koma jawabannya. Berarti kecepatannya kan konstan. V itu sama dengan jarak bagi kecepatan. Berarti 45 dibagi 28 aja. Ya. 45 bagi 28 berapa tuh? 1,6 kilometer per menit ya. Coba lihat opsi yang A. Jarak yang ditempuh mobil P ke Q. Berarti yang A itu S-nya sama dengan V kali T dong. Berarti ini 45 per 28 gitu aja ya. V-nya saya bikin 45 per 28. Kali T-nya 8. Terus kalau Q ke S yang B, ini sama nih. V kali T. Ini 45 per 28. Kalau Q ke S itu 20. Coba ini berapa? Kita bagi 4 aja ya. Bagi 4 2, bagi 4 7. 90 bagi 7. 90 dibagi 7. Ini tuh 12,8 kilometer. Kalau ini bisa dibagi 4 juga kan? Bagi 4 5, bagi 4 7. Jadi berapa tuh? 225 dibagi 7. 32,1. Ya. Ini 32,1, nggak ada yang benar ya. Jadi ini cuma 2 pilihannya. Jadi ini salah, nggak apa-apa deh ya. Intinya ya kita udah dapat ya. Di sini jarak yang dimaksud. Jarak tuh tinggal kecepatan kali waktu aja. Soal nomor 20, diketahui vektor A dan vektor B sekian dan penjumlahan 2A tambah B-nya min 3, 9, 12. Tentukan jawaban yang benar. Oke, berarti di sini 2A. Entry pada vektor A kita kali 2 semua. Jadi ini 4X. 3 kali 2, 6. Ini minus 2Z. Tambah B ya. Berarti ini tambah 5. Tambah 3Y. Tambah 6. Sama dengan min 3. 9. 12. Nah, jadi di sini kan 4X tambah 5
sama dengan minus 3. Jadi 4x sama dengan minus 8. X-nya sama dengan minus 2. Terus 6 tambah 3y sama dengan 9. Nah, jadi 3y-nya sama dengan 3. Y-nya sama dengan 1. Terus min 2z tambah 6 sama dengan 12. Min 2z-nya sama dengan 6. Z-nya sama dengan min 3. Pilihan yang A. X tambah Y berarti min 2 tambah 1. Ini min 1. Yang B, 3X min 2Z. Berarti 3 kali minus 2 minus 6. Minus 2 kali minus 3 plus 6. Ini sama dengan 0. C, X tambah Y tambah Z. Minus 2 tambah 1 minus 3. Min 1 min 3 itu min 4. Yang D, A tambah B. Kalau A tambah B, berarti yang A-nya kan kita ganti dulu ya. Ini yang A-nya tuh kan min 2 kali 2 kali min 2 min 4. 3 min Z berarti ini 3 ya. Tambah B-nya 5, 3Y itu 3. Terus ini 6 ya. Jadi ini berapa nih? 1, 6, 9. Kalau mau cari panjangnya, berarti A tambah B, tinggal Pitagoras aja ya. Ini sama dengan akar 1 kuadrat 1 tambah 6 kuadrat 36 tambah 81 ya. 82 tambah 36. Nah, berapa tuh? 82 tambah 36 118 kan? Kok itu 108? Itu salah tuh ya. Terus A dot B min 4 kali 5 min 20. 3 kali 3 9. Terus ini 18. 27 kurang 27. Coba ini yang A. Ini min 1. Ini benar. 3x min 2z. Ini 0. Benar. Terus ini minus 4. Ini benar. Sorry. Ini yang A teh kudunya mah min 1 ya. Tapi dia bilang 1. Ini salah ya. Ini salah. Ini salah. Ini benar ya. Jadi yang benarnya ada 3 nih. B, C, E ya. Ini akar 118. Yang ini kudunya 7 ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 21. Dimanakah koordinat titik perpotongan grafik fungsi fx terhadap sumbu x? Ini kita faktorin aja nih. Coba kalau kita faktorin ya. Coba kita cari di sini sama. Kalau x-nya 0 nggak bisa. Ini yang masukin aja yang ada di pilihan. Coba kita masukin yang gampang dulu deh ya. F-1 hasilnya 0 nggak? Nanti terus kita bagi aja pakai Horner. Ya, kita masukin titik yang ini nih. Kita coba min 1,0. Kalau hasilnya 0 berarti ya si min 1 teh salah satu faktornya. Jadi F kita hitung di min 1. Jadi berapa tuh? Min 1 pangkat 3 itu min 1 plus 2 plus 11 min 12. 12 kurang 12 0. Oke, ini berarti ini faktornya nih salah satu nih. Akarnya min 1, berarti salah satu faktornya di sini adalah x plus 1. Ya, kita bagi aja di sini. Koefisien-koefisiennya kita tulis. X pangkat 3 koefisiennya 1, 2x kuadrat 2. Ngurut ya. Terus ini min 11. Sini min 12. Kita bagi sama akar dari x plus 1. Berapa tuh sih pembuat nolnya maksudnya? Ini min 1. Ini tambahin. 1 kali min 1. Ini min 1. Tambahin 2 kurang 1, 1. Terus ini kita kaliin.
kaliin pakai metode Horner ya. Ini 1 kali min 1. Min 1. Ini min 12. Kali min 1 berarti 12. Nah ini benar kan, sisanya 0. Ini tuh sisa. Ya. Nah itu hasil bagi tuh yang di situ. Yang 1 min 12 koefisien hasil bagi. Berarti ini 1x pangkat 2. Ini 1x gitu ya. Nah ini tambah. Kalau kita faktorin lagi, itu kan jadi x tambah 4 kali x min 3 ya. Berarti yang bikin dia 0 di sini x sama dengan minus 4. Satu lagi x sama dengan 3 ya. Jadi faktor-faktornya yang tadi mah jelas, ini min 1,0, terus min 4,0, terus 3,0. Nah ini faktor-faktornya. Pokoknya yang bikin dia jadi 0 aja. Berarti yang A, yang C, yang D ya. Sini ada 3 pilihan jawaban. Soal nomor 22. Nah ini polinomial Px, kita tulis dulu. Polinomial Px tuh gini. Itu sama dengan 4x. Ini maksudnya 4x pangkat 4 pasti ya. Ini 4x pangkat 4 minus 8x pangkat 3 min 10x pangkat 2 gitu ya. Plus 3. Kita bagi sama x kuadrat min 2x min 3. Oke. Coba ya. Ini kita bagi aja. X kuadrat min 2x min 3. Pakai bagi susun aja ya, soalnya pembaginya kuadrat. Biar gampang. 4x pangkat 4 min 8x pangkat 3 min 10x pangkat 2 plus 0x plus 3 gitu ya. Oke, kita coba bagi. Ini 4x pangkat 4 bagi x pangkat 2. Ini tuh jadi x pangkat 2. Nah ini 4x pangkat 2 maksudnya ya. Jadi ini 4x pangkat 4. Kaliin lagi 4x pangkat 2 dikali minus 2x. Ini minus 8x pangkat 3. Terus ini minus 12x pangkat 2. Kita kurangin. Jadi berapa tuh? Bentar ya. Ini nggak mau lurus. Nah ini gini. Ini habis min 10 minus 12 jadi 2x pangkat 2 kan, tambah 0x tambah 3. Berarti di sini plus 2. Ini jadi 2x pangkat 2 min 4x minus 6. Nah ini kurangin ya. 0 minus 4x jadi 4x tambah 9. Nah ini tuh ini sisanya ya. Nah ini sisa. Ini hasil bagi. Coba hasil baginya 4x kuadrat plus 2 betul. Sisanya 4x plus 9 betul ya. Terus kita hitung di sini P di minus 2. Buat nguji pilihan yang A ya. Jadi X-nya ganti sama minus 2. 4 kali min 2 pangkat 4, 16. Kurang 8, min 2 pangkat 3, min 8. Min 10 kali min 2 pangkat 2, 4. Ini plus 3 ya. Coba ini berapa nih hasilnya. Ini 64. Ini 64. 128. Kurangi 40. 88 tambah 3 ya.
64 tambah 64 128 kurangi 40. Jadi berapa tuh? 88 tambah 3 91 harusnya ya. Nah ini salah nih ya. Hasil baginya dihitung di min 1. H min 1 berarti 4 kali min 1 kuadrat, 4 kali 1 tambah 2. Nah ini 6. Nah ini bener nih. Sisanya dihitung di 2. Berarti kita hitung S2 ya. Ini jadi 4 kali 2 tambah 9, 8 tambah 9, 17. Nah ini salah ya. Yang benar ada 3 pilihan lagi di sini ya. Yang B, C, sama D tuh. B, C, D ya. Soal nomor 23 diberikan suku banyak berikut. Berikan tanda centang pada kolom ini ya. Kolom benar atau salah berdasarkan informasi berikut. Dia punya 4 akar real. Oke. Ini punya 4 akar real, coba ya. Ini fx sama dengan 4x pangkat 4 tambah 33x pangkat 3 kurang 116x pangkat 2 tambah 57x tambah 22. Masukin aja x-nya 1 buat ngetes apakah si 1 itu merupakan salah satu akarnya. Jangan masukin pakai 11, pakai 1/4 ya, ini mempersulit diri. Soalnya ini pangkatnya pangkat 4, yang gampang aja pasti 1 salah satu akarnya kalau kayak gini mah. Saya feeling aja sih. Angkanya udah susah kayak gitu. Coba saya masukin ya x-nya 1. 4 tambah 33 37 kurang 116 minus 82 tambah 57 ya jadi 25. Ntar tambah 22. Coba sebentar. Nanti kita tinggal bagi gitu. 4 tambah 33 37 kurangin 116, sorry, min 79 tambah 57 minus 22 tambah 22 0 nih. Kan bener kan saya bilang 1 teh salah satu akarnya. Ya, udah kayak gini mah ya udah sisanya tinggal kita bagi pakai Horner gitu ya. Nah, jadi ini saya urutin nih. Ambil koefisiennya aja 4. Nih koefisiennya tuh yang angka selain huruf X nih, tapi kudu ngurut. 4 33 116 57 22. Jadi 4 33 116 57 22 gitu ya. Nah, ini kita bagi sama akarnya 1 ya. Jadi ini 4 kali 1 kan tadi 4. Ini 37 kali 1 ini 37. Ya. Terus 116 tambah 37. Ntar L ini minus ya. Min 116. Berarti kurangin 37 aja. Ini minus 79 nih. Nah, gini kan. Ini min 79. Berarti ini min 22. Tambahin soal kalau Horner mah. Min 22 kali 1 ini minus 22. No. Bisa ya. Horner mah kan dikaliin sama ini. Semua satu-satu gitu ya. Nah, ini teh sisanya kayak tadi. Ya, ini sisa. Saya tulis dulu. Ini angkanya gede-gede. Males ya. Ini sisa. Kan itu X pangkat 4. Berarti sisanya teh kudu X pangkat 3. Jadi, hasil baginya kudu X pangkat 3. 4X pangkat 3 tambah 37X pangkat 2 min 79X minus 22.
Yang gampang lagi deh ya, pakai berapa nih? Ini masih belum bisa dibagi nih. Coba pakai 2 ya. Saya coba hasil baginya saya dihitung di 2. 4 kali 2 pangkat 3, 8. Tambah 37 kali 2 pangkat 2, 4. Min 79 kali 2, minus 22. Apakah ini 0? Jadi ini kita bagi lagi nanti kalau misalnya 2 ini menghasilkan nilainya 0, ya berarti 2 itu salah satu akarnya. Pokoknya mah kita ambil akar-akarnya seputar dari faktor 22 aja. Faktor 22 kan banyak, bisa 1, 2 gitu ya. 11, 22. Bisa minus, bisa plus gitu ya. Ternyata jadi 32 ditambah 148 kurangin 158 kurang 22. Min 10 tambah 10, nah 0. Nah 2 itu salah satu akarnya juga. Nah jadi kita bagi lagi tuh sama 2 ya, si ini. Si 4x pangkat 3 tambah 37x kuadrat min 79x minus 22 nya kita bagi sama 2 ya. Jadi akar-akarnya tadi kan 1, terus 2, terus berapa lagi ya? Berarti di sini kita tulis 4 37 min 79 minus 22. Ini saya bagi lagi sama pakai Horner ya. Nah ini sama 2 ya. Ini 4 kali 2, ini pakai Horner lagi. 4 kali 2 kan 8. Ya ini 8. Nah ini 45 kali 2, ini tuh 90. Ini 11 kali 2, ini 22 ya. Ini 0. Nah si 0 ini tuh sisanya. Waduh. Ini soal TKA tapi kayak gini ya. 0. Nah ini bener kan? Kalau sisanya 0 berarti 2 t salah satu faktornya gitu. Jadi ini tinggal tersisa persamaan kuadrat. 4x kuadrat tambah 45x tambah 11. Nah ini kalau kita faktorin gimana nih? 4x pangkat 2 tambah 45x tambah 11 sama dengan 0. Aduh saya sampai capek, sampai keringetan ngerjain kayak gini ya. Ini 4x. Tar ya. Sebenarnya ini ada cara paling gampangnya loh teman-teman. Masukin ke solver, beres langsung. 4x, ini 1x, ini 11, ini 1. Nah ini faktornya ya. Ambil faktor dari si pojok-pojoknya nih. Angka 4x kuadrat sama 11 maksud saya. Yang ini. Wah ini ya, kalau misalnya sampai ngulang, videonya nomor ini saya skip ya. Nah ini kayak gini. 4x kali 11, 44x. Terus udah gitu ini 1x kali 1. Nah ini kan cocok tuh. Ini 1x ya. Pokoknya gimana caranya sih 44x sama 1x itu kalau dijumlah kudu 45x yang di tengah ini. Ya. Gimana coba caranya? Ini kan kudu plus tandanya. Berarti ini plus, ini plus. Nah, berarti faktor yang lainnya di sini adalah 4x tambah 1 kali x tambah 11. Nah, ini sama dengan 0. Nah, cari yang bikin dia 0 berapa? Ini tutup nih, lawan dari 1. Tutup si 4x-nya maksud saya teh. Lawan dari 1 kan min 1 ya. Jadi ini x-nya sama dengan min 1. Cuman karena ada angka 4-nya, berarti x-nya sama dengan min 1/4. Gitu ya. Terus 11. Tutup 11-nya, berarti lawannya min 11. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti akar-akarnya ada 4. Nah, udah dapat kan akar-akarnya 4. Berarti ini benar. Terus 4 akar ini benar. Salah satu faktornya adalah x plus 2. Berarti si akarnya minus 2 dong. Nah ini salah ya. Jadi jawabannya benar, salah, benar gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya.
Seorang peneliti mengamati bahwa pertumbuhan bakteri pada satu sampel makanan mengikuti model eksponensial. Ini modelnya kayak gini. 200 kali 3 pangkat T per 2 gitu ya. Dengan T adalah waktu pengamatan dalam jam. Awal pengamatan dimulai saat T sama dengan 0. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nomor 1. Pada jam keempat, banyak bakteri menjadi 9 kali lipat dibandingkan awal pengamatan. Awal pengamatan itu berarti G0 ya. G dihitung di 0. Berarti T-nya ganti sama 0 aja. Jadi 200 kali 3 pangkat 0. Ya 200. Kan 3 pangkat 0 mah 1. Terus jam keempat, berarti G dihitung di 4 nih. Itu sama dengan 200 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya. Nah ini faktor pengalinya berapa? 9 kan. Jadi 9 kali lipat dari G0 dong. Ini kan G0 tuh. Ini G0. Ya, jadi benar nih pernyataan 1. Betul. Pada jam ke-8 jumlah bakteri adalah 2100. Jumlah bakteri pada jam ke-8. Ya, berarti yang kedua. Jam ke-8 si T-nya ganti sama 8. Saya tulisnya gini. G8 ya. Jadi ini sama dengan 200 kali 3 pangkat 8 per 2. 4 ya. 3 pangkat 4 aja. 3 pangkat 4 mah 81 kali 200. 81 kali 200 mah di sini 16.200. Ya ini salah nih ya. Nah ini salah nih. Yang ketiga, populasi bakteri mencapai 50.000 sebelum jam ke-10. Coba ya jam ke-10. Jam ke-10 tuh berarti di sini G10. Ini 200 kali 3 pangkat 10 per 2. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu 243 kan ya. Coba ini jam ke-10 ya. 243 kali 2 486. 48600. Belum sampai 50.000 ya. Ini masih lebih kecil dari 50.000. Berarti ini salah nih. Ya, jadi urutan jawabannya benar, salah, salah. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui koordinat P 2,-6, Q-nya minus 3,4, R-nya 5,-2. PQ.QR, berarti sini PQ itu sama dengan Q kurang P. Kita cari dulu. QR itu sama dengan R kurang Q. PQ-nya berarti Q-nya kan itu min 34. P-nya 2 minus 6. Min 3 min 2 ini min 5. 4 plus 6 10. Terus R kurang Q ini 5 min 2. Q-nya min 3 4 ya. Jadi 5 tambah 3 8. Min 2 min 4 minus 6. Pernyataan 1. PQ.QR. Berarti kita dot vektor aja ya. Ntar. Ini saya hapus dulu ya. Kita dot vektorin. PQ.QR. Berarti min 5 kali 8 itu min 40. 10 kali minus 6 minus 60. Ini nanti sama dengan min 100. Dia bilang 100. Ya ini salah ya. Panjang vektor QR 10 satuan. Berarti panjang vektor QR mah di sini tinggal Pitagoras aja. Akar dari 8 kuadrat
tambah min 6 kuadrat. 8, 6 ya pasti 10 pasangnya triple ya. Triple Pythagoras. Jadi ini benar nih. Kita centang dulu. Panjang proyeksi vektor PQ pada QR. Berarti di sini panjang proyeksi yang ditanya ya, proyeksi skalar berarti panjangnya ini sama dengan vektor PQ dot vektor QR, ambil mutlaknya aja ya, dibagi panjang vektor QR gini. Berarti min 100 mutlaknya jadi 100 ya. Panjang vektor QR di sini 10. 100 bagi 10 ya 10. Dia bilang 5. Salah ya. Jadi ini salah. Benar. Salah gitu ya. Jelas ya?